Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini kita akan update news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, kita ada di tanggal 29 Maret ya. Dari beberapa data kemarin kita dapat data soal kepercayaan konsumen TB. Ini adalah data soal kepercayaan konsumen rumah tangga lebih khususnya ya. Di mana para konsumen masih cukup confident dengan harga bahan pokok di Amerika Serikat kemarin. Which is artinya mereka masih punya kemampuan dalam hal membeli, teman-teman. Jadi ya so far masih cukup positif dari datanya menunjukkan tingkat kenaikan kepercayaan padahal forecastnya cenderung mengalami penurunan. Dari data ini sebenarnya harusnya dolar dapat yang segar ya buat kemarin. Terus hari ini kita akan dapat beberapa data, teman. Seperti akan ada rapat kebijakan moneter untuk European Central Bank. Ini cukup penting buat di Eropa sana, karena di sana juga ekonominya lagi sedang kacau. Terus ada testimoni daripada anggota The Fed ya. Hari ini juga akan ada penjualan rumah tertunda dan inventory minyak mentah. Dan mungkin nggak akan terlalu berdampak yang signifikan atau membuat market volatile. Tapi ya kita lihatlah untuk hari ini. Dari beberapa news, beberapa hari lalu, Michael Saylor, ini dari apa namanya MicroStrategy ya, dia mengumumkan bahwa dia telah membeli Bitcoin, teman-teman, senilai 150 juta dengan average di harga 23.200 something. Di dia baru announce beberapa hari lalu. Setelah dia announce, justru harga Bitcoin justru malah turun. Nah, jadi harga Bitcoin sekarang kan ada di kisaran 27.000 something ya. Jadi dia udah beli jauh di bawah kemarin, dia udah sempat serok, baru dia memberikan publikasi ke market. Telat nih ngasih info. Jadi kalau kita lihat juga dari berita yang lain, ini ada BUSD yang kemarin mengurangi untuk balance mereka ya senilai 500 million US dollar. Ini tentunya mengikuti dengan kebijakan atau mengikuti kasus dari FTSE, teman-teman. Akhirnya BUSD bisa dibilang melakukan burning untuk token mereka supaya yang beredar lebih sedikit. Itu terus dari masalah yang kemarin juga si FTC itu bisa memaksa Binance untuk keluar operasionalnya dari Amerika Serikat, teman-teman. Ini berita kemarin lagi ya, masih panas teman-teman soal Binance dan juga si FTC. Jadi sekarang Changpeng Zhao berusaha untuk didepak dari market Amerika Serikat mengingat Binance ini dicurigai tentang banyak hal, terutama tentang illegal exchange commodity option di platform dari Binance sendiri. Dan ini sebenarnya kasus yang ya ambigu ya bisa dibilang. Tuduhan-tuduhan yang dilayangkan si FTC ini semacam seperti dibuat-buat lah. Jadi Binance sendiri juga mengatakan bahwa dia udah melakukan klarifikasi soal masalah ini. Jadi ya menurut saya nggak ada yang terlalu dikhawatirkan sebenarnya. Mungkin kasusnya kalau dimasuk ke pengadilan ya pasti Binance, kemungkinan Binance yang menang. Tapi ada yang namanya kemungkinan, teman-teman, di mana ekspektasinya adalah Hong Kong dan China itu bisa menjadi sebuah lahan baru untuk kripto berkembang karena di sana regulasinya cenderung lebih besar. Apakah benar seperti itu? Ini kan masih infrastruktur masih sedang dibangun untuk ekosistem di sana. Menurut saya untuk mengarah ke sana ini masih belum. Ya, Hong Kong dan Cina mungkin sekarang udah mulai ramah sama kripto, tapi itu belum tentu akan mensupport bisnis, terutama ekosistem market ya, yang didominasi oleh market US. Jadi kalau untuk pindah ke Hong Kong atau Cina ya mungkin pelan-pelan bisa ke sana, tapi kalau untuk tiba-tiba berpindah semuanya ya sepertinya enggak lah. Amerika masih menjadi market yang paling besar buat cryptocurrency untuk saat ini. Terus dari berita yang lain ini ada Coinbase, Base token ini adalah salah satu project yang ingin digarap oleh Coinbase, yaitu Ethereum layer kedua. Tapi ini mereka sebut sebagai project Flatcoin, teman. Jadi kalau kita lihat dari beritanya ini Coinbase itu mau bikin yang namanya stablecoin baru, di mana dia digadang-gadang Flatcoin ini itu bisa menjadi stablecoin yang bisa men-track rate inflation, enabling user
Jadi diharapkan untuk supply-nya itu bisa benar-benar dibatasi untuk stablecoin ini. Jadi dia benar-benar akan menyesuaikan sama posisi daripada US dollar sendiri sebagai cuannya ya menjadi stablecoin tersebut. Dari berita yang lain, ini ada Kokomo Finance yang apa namanya dikatakan melakukan penipuan dengan mencuri dana senilai 4 juta US dollar. Coco Finance sendiri kontrak address-nya ini ya kontrak address Ethereum dan dia akhirnya drop sekitar 95% dari kepemilikan eh, dari segi pergerakan harganya. Jadi ini bisa meningkatkan awareness kita lagi bersama-sama untuk hati-hati ya yang namanya masuk ke dunia DeFi. Apapun itu mau decentralized mau centralized itu semuanya nggak ada yang totally aman. Jadi Coco Finance ini baru aja rug pull di perdagangan kemarin, so ya ya kita akan lihatlah seperti apa nanti ke depannya untuk kasus-kasus seperti ini. Yang paling penting adalah teman-teman harus tetap berhati-hati dalam kondisi market untuk saat ini. Nah, kita akan langsung coba untuk masuk ke TradingView dan membahas gimana sih kondisi dari Bitcoin untuk hari ini. Kita akan mulai dulu dari indeks dollar. Ini agak lemot nih internetnya. Oke, untuk pergerakan dari US dollar ya, dari indeks US dollar sementara turun teman-teman, masih pergerakannya turun padahal kalau kita lihat dari beberapa data seharusnya ya indeks dolar ini mengalami tren penguatan. Tapi at the end of the day ternyata market dari indeks dolar justru malah drop. Tentunya ini bisa menjadi sentimen positif untuk beberapa aset. Terutama aset-aset yang sifatnya hedge terhadap kondisi potensial untuk eh, ya market mengalami hard landing di mana banyak pengangguran bakalan nambah, The Fed masih bakalan naikin suku bunga sehingga resesi kemungkinan bisa saja terjadi. Jadi ini semua adalah antisipasi dari hard landing, situasi ekonomi yang menuntut kita untuk mencari safe haven untuk saat ini. Ya, sementara dolar makin lama makin ditinggalkan. Emas kemarin menguat lagi ya teman-teman setelah mengalami fase penurunan, fase down yang cukup signifikan, tapi sekarang posisinya justru mulai coba buat reversal lagi. Untuk S&P 500 posisinya masih terkoreksi tipis. Bitcoin kemarin spike teman-teman naik dia setelah dia turun sampai kisaran 26.600 something. Akhirnya Bitcoin kembali menguat dan sekarang posisinya Bitcoin masih dalam tahap sideways atau trend sideways. Nah, ini kemarin kita sudah sempat bahas ya gimana posisi Bitcoin sebenarnya masih bergerak. Ada possibility dia turun, tapi ada possibility juga Bitcoin untuk bergerak sideways saja di range antara level support 26.600 sampai dengan 28.800. Mungkin dia tektokan di sana. Tapi yang teman-teman harus perhatikan adalah posisi dari whales ini makin lama makin turun di market. Disertai juga dengan volume yang naik turun, teman-teman. Jadi itu concern yang bisa teman-teman perhatikan untuk sekarang ini. Kalaupun Bitcoin ditendang naik, itu bukan berarti kita bakalan bener-bener totally bull run. Buat Bitcoin menurut saya masih harus hati-hati, pergerakannya masih cenderung flat seperti sekarang, masih dalam trend sideways. Sementara kalau kita lihat dari time frame satu hari teman-teman, pergerakan Bitcoin hari ini ya lumayan lah kalau Bitcoin bisa closing dengan bentuk doji kayak gini masih ada kemungkinan ya Bitcoin ini masih bisa untuk kembali naik sepertinya ke 28.000 sampai 29.000 untuk jangka pendek. Ya kita lihatlah seperti apa. Ini sepertinya market masih mengkalkulasi dengan kondisi ekonomi yang sekarang, dengan kondisi mereka yang buang dolar terus-menerus dan ada possibility untuk the Fed cetak balance sheet lagi. Jadi ini market lagi coba mengkalkulasi seperti apa ke depannya ya tentunya kita harus perhatikan langkah demi langkah. Tapi ada indikasi yang positif ditunjukkan dari BTC Dominance yang akhirnya drop teman-teman. Ini adalah sinyal positif buat altcoin. Jadi buat teman-teman yang punya altcoin masih hold kemarin nggak sempat jual, ini adalah kesempatan buat teman-teman dapetin cuan ya. Kita menjelang all season kayaknya teman-teman. Kalau kita cek dari Google, kita bisa cek all season di sini di blockchain center. Ya, ini adalah indeks soal all season. Sementara kita masih dalam Bitcoin season.
Tapi kalau kita lihat dari datanya, kita udah berada di garis line ini teman-teman, yang menandakan kita masih berada di Bitcoin season. Apa yang terjadi ketika ketika kita berada dalam Bitcoin season, kita justru memperbesar peluang terjadi alt season, seperti yang kemarin-kemarin pernah terjadi ya. Ini adalah sesuatu yang dinantikan oleh teman-teman yang ada pegang koin-koin altcoin. Seperti yang sebelum-sebelumnya, ketika kita berada di fase ini, biasanya possibility dia buat naik ini cenderung lebih besar. Jadi dalam kondisi seperti sekarang, ketika chartnya ada di bawah seperti ini, ketika teman-teman trading di altcoin itu lebih besar peluangnya buat teman-teman cuan dibandingkan teman-teman tradingnya di Bitcoin. Jadi ya kita lihat aja ke depannya apakah BTC Dominance bakalan kembali drop mengingat kondisi market yang masih cenderung ambigu. Ethereum kemarin udah mengalami penguatan, apalagi mereka bakalan ada news ya untuk Shanghai Hard Fork mereka di bulan April. So, ya kita akan lihat seperti apa nanti koin-koin yang lain. XRP justru memimpin penguatan dan sekarang udah berada di level resistance. Dan koin-koin yang lain juga sama-sama mengikuti. Jadi gitu aja deh buat Bitcoin. Sementara altcoin season mungkin akan segera segera datang. Jadi prepare yourself buat teman-teman yang trading di altcoin. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan kata saya Andri.